Selamat pagi, siang, sore, Bapak, Ibu. Ya, kita hari ini akan bahas mengenai saham dan obligasi serta bagaimana cara menilainya. Ya, jadi kita akan masuk di dalam beberapa teori sedikit dan juga bagaimana juga mengevaluasi baik saham maupun evaluasinya. Nah, saya akan coba share screen, Bapak, Ibu. Oke. Nah, kita akan mulai ya. Oke. Investasi untuk saham dan obligasi. Oke, kalau kita bicara suatu investasi pasti tidak akan terlepas dari namanya resiko. Ya, resiko ini bisa karena inflasi, bisa karena suku bunga, bisa karena juga likuiditas, dan juga banyak juga resiko yang terjadi karena peristiwa yang tidak terduga. Ya, sebagai contoh, misalnya dalam akhir-akhir ini, ya, saham indeks di IHSG tiba-tiba naik, tiba-tiba turun, kaitan dengan MSCI, gitu ya, ataupun hal-hal yang lain. Nah, sehingga hal ini membuat para investor harus juga senantiasa aware ya dengan situasi makro, ya, ekonomi makro maupun juga ekonomi mikro dari perusahaan saham yang dipilih, ya. Nah, tentunya Bapak Ibu, gitu ya, kita bicara terkait dengan investasi, berarti mengharapkan yang namanya imbal balik atau return, ya. Nah, di mana current return itu istilahnya dalam bahasa Indonesia adalah pendapatan, dan ada harapan juga kita kalau punya saham, gitu ya, kita ada capital gain. Jadi contoh misalnya beli di harga 1.000, lalu ada kenaikan saham harganya 1.200, maka ada capital gain. Oke. Nah, selain itu juga berarti penjumlahan antara pendapatan dengan capital gain, keuntungan jual itu adalah total return, yaitu adalah current return ditambah capital gain. Oke. Nah, itu salah satu contoh ya kalau kita mau bicara tentang investasi. Nah, selanjutnya dengan kondisi ya, kondisi konsep dasar dari investasi adalah ketika Bapak Ibu punya harapan untuk return tinggi, tentu juga harus siap dengan namanya resiko yang lebih tinggi. Oke. Nah, ini contoh-contoh ya Bapak Ibu, beberapa sumber ya, sumber dari investasi gitu ya, dalam arti ini di sini ke atas ya, ini adalah eh, sumbu Y ya, Y itu ya, ini return, dan kalau sumbu X-nya ada risiko. Jadi kalau high risk, high return gitu ya. Contoh di sini adalah treasury bill gitu ya, ada bond, bond ini adalah obligasi ya, lalu ada common stock ya, common stock itu saham biasa, lalu juga ada real estate ya, misalnya Bapak Ibu yang tertarik dengan properti, lalu ada option ya, ada juga commodities financial future, precious metal dan lain-lain. Nah, tentunya ketika bicara tentang resiko, nah ini bond dan stok gitu ya. Bond itu obligasi, ini lebih rendah resikonya dibandingkan stok gitu ya, stok atau em, saham ya. Nah, properti lebih tinggi ya dan seterusnya. Dan kalau dibilang nih precious metal tuh seperti emas, perak ya dan lain-lain gitu ya. Nah, ini kondisi dari resiko dan return ya, hubungannya seperti ini. Nah, apa sih yang membuat kalau investasi yang baik gitu ya adalah pastikan kita mengerti profil resiko. Ya, jadi artinya kalau seorang investor, dia harus ngerti tipikalnya seperti apa. Kedua, harus mengevaluasi ya investasinya kayak apa, bandingkan return. Terus pastikan sesuai dengan ekspektasi. Ya, ada yang orang cuman, saya pengen 5% aja udah oke ya, udah happy gitu ya. Saya 3% aja udah happy. Yang penting ada dikit-dikit untung ya sudah, misalnya gitu. Tapi ada yang minimal 10%, ada minimal saya pengen 2 kali lipat. Nah, ini pasti akan menyangkut kepada resikonya ya. Oke, nah lalu
ingat kembali bahwa kalau kita bicara tentang elemen dari return adalah return yang harus diinvestasikan kembali. Ya, jadi kalau Anda misalnya Bapak Ibu semua berinvestasi, jangan buru-buru gitu ya untuk mengambil bunganya lalu dipakai. Itu ada baiknya bahwa ketika berinvestasi itu harus digunakan atau di reinvest ya. Dengan konsep time value of money ya, kita sudah pernah bahas tentang hal ini gitu ya, bahwa time value of money itu jadi artinya kalau bentuknya istilahnya yang sudah diinvestasi lalu ada bunga, misalnya bunganya masuk lagi lalu di reinvest dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu kan sudah belajar juga cara menghitungnya. Nah, Bapak Ibu gitu ya, kalau kita bicara tentang saham, salah satu ya yang membuat daya tarik saham itu adalah dividen. Ya, dividen itu adalah pembagian hasil laba ya terhadap para investor atau pemilik saham gitu ya. Nah, dividen yield itu adalah bagaimana mengukur gitu ya. Mengukur annual dividend per share dibandingkan market price per share. Nah, tentu ini bandingannya kepada kondisi di pasar. Ya, kondisi di pasar. Nah, gitu ya, itu yang menariknya. Maka kalau saham itu selalu up to date, Bapak Ibu. Ya, misalnya harian udah jelas, apalagi kalau trader. Detik, menit itu berarti sekali, gitu ya. Nah, ini kaitan dengan bagaimana mengakses dividen. Nah, tentunya Bapak Ibu banyak cara untuk mengukur kinerja saham. Bisa dengan book value, net profit margin, return on uh, earning ya, earning per share ya, price earning ratio gitu ya. Ini ada kita ambil 5 saja ya. Nah, kita akan coba bahas satu-satu ya Bapak Ibu. Nah, book value atau nilai buku adalah ya amount of stockholder fund used to finance the company. Nah, jadi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu melihat laporan keuangan, nah Bapak Ibu penting nih melihat book value-nya berapa ya. Nah, jadi melihat bahwa gitu ya, ini ngeceknya subtract liabilities and preferred stock from total asset. Nah, jadi ini melihatnya, nah Bapak Ibu nanti harus lihat dari sisi neraca. Ya, neraca itu ada utang, ada total aset, ada jumlah modal. Oke. Lalu good if book value steadily increase. Nah, harapannya kalau dari tahun ke tahun book value-nya meningkat, that's good. Maka dari itu Bapak Ibu perlu melihat laporan keuangan perusahaan dari masa ke masa. Kedua, good if market value exceed to book value. Nah, tentunya ya market value-nya lebih baik ya dari book value. Oke. Nah, sekarang kedua, net profit margin ya, NPM. Nah, ini yang paling gampang nih ya, net profit margin. Oke, nih Bapak Ibu. Terus yang kedua, ya ini ngambilnya waktu kita belajar analisis laporan keuangan, ya, ALK ya, net profit margin. Lalu yang berikutnya ada return on equity, ya. Nah, jadi return dibagi equity-nya. Oke. Lalu earning per share. Nah, earning per share inilah diingatkan kembali ya rumusnya ya. Karena kalau yang sebelum-sebelumnya sudah kita bahas ya, jadi nggak dibahas lagi di slide ini ya, supaya nggak bosen ya. Nah, earning per share adalah jumlah amount of net income earned by one share of common stock. Nah, jadi ini untuk menghitung dari saham yang biasa. EPS atau earning per share sama dengan net profit after tax ya, earning after tax dikurangi dividend pay on preferred stock dibagi number of share outstanding. Ya, dibagi dengan jumlah lembar saham. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu gitu ya pernah juga eh, invest di saham gitu ya. Bapak Ibu punya aplikasi ya di saham. Ini data-data seperti ini tuh sudah disediakan. Nah, tinggal Bapak Ibu memahami nggak arti dari FS gitu ya. Nah, itu yang paling penting.
Udah dibantu dihitungin biasanya. Oke. Lalu juga ada price earning ratio, yaitu perbandingan adalah market price of the stock ya. Jadi harga di pasar dibagi annual earning per share. Ya, ini pun juga sama. Data ini seringkali sudah diberikan ya ketika kalau kita berinvestasi di saham. Oke ya. Nah, tinggal nanti Bapak Ibu ada book value ya, ada NPM, ada EPS, ada price earning ratio. Ini Bapak Ibu bagaimana menggunakan data tersebut untuk Bapak Ibu lebih yakin mau berinvestasi saham apa tidak. Oke. Nah, selain itu Bapak Ibu harus mengenali juga yang namanya kategori saham. Ya, ini saya ambil contoh Indonesia saja ya supaya lebih eh, sesuai ya dengan konteks Indonesia. Contoh ya, Bapak Ibu ada 11 sektor utama ya yang di Indonesia. Lalu juga berdasarkan kinerja dan karakteristik, lalu hak kepemilikan, lalu berdasarkan pemantauan BEI. Yuk kita lihat. Contoh klasifikasi sektor ya ada 11 sektor, ada energi ya seperti batu bara, minyak, gas, lalu ada barang baku ya atau basic material ya, bahan kimia, pertambangan logam, semen, perindustrian, konstruksi, mesin, jasa penerbangan, lalu ada makanan, minuman, rokok, gitu ya, dan lain-lain. Lalu ada consumer, non-primer, otomotif, pakaian peritel, kesehatan, ya, seperti rumah sakit, farmasi, financial, seperti bank, asuransi, ya, contoh BBCA, BBRI, gitu ya. Lalu ada properti, real estate, pengembangan properti, teknologi, ya, layanan IT, ya, seperti eh, Telkom gitu ya. Terus ada juga khusus yang IT-nya, ada Telkom di sini ya, infrastruktur ya. Lalu ada juga transportasi, jasa pengiriman, maskapai, dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu gitu ya, nanti kalau melihat saham, nah Bapak Ibu boleh ngecek, ini saham ini masuk klasifikasi mana sih? Sehingga kalau Bapak Ibu nanti mau membandingkan ya, satu dengan yang lain, maka yang sesuai gitu ya. Jadi misalnya gini, oh energi dibandingkan dengan teknologi. Ya itu artinya tidak apple to apple, Bapak Ibu. Seringkali nanti mungkin book value-nya berbeda, NPM-nya lain, gitu ya. Sehingga kalau mau bandingkan itu harusnya di industri yang sama atau di sektor yang sama. Oke, itu akan lebih fair ya. Oke, yang kedua, berdasarkan hak kepemilikan. Nah, Bapak Ibu, saham itu dikenal ada dua, ada saham biasa, ada saham preferen. Saham biasa itu common stock ya, memiliki hak suara dalam RUPS, ada juga dividen yang tidak tetap gitu ya. Lalu yang kedua adalah saham preferen, oke, preferred stock ya. Lalu ini biasanya kalau istilahnya pembagian dividen itu bisa lebih tinggi. Klaim aset juga lebih banyak dan umumnya tanpa hak suara. Nah, Nah, kapan kalau dibilang preferred stock ini umumnya adalah saham yang dimiliki oleh para pendahulu, ya, pemilik-pemilik awal, ya, dari sebuah perusahaan. Kalau yang common stock ini adalah ketika yang sudah dijual di pasar sekunder. Ya, kalau di Indonesia ini di Bursa Efek Indonesia. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini juga hal yang penting ketika kita membahas terkait dengan saham, ya. Rekam jejak keuangan yang baik, ya. Misalnya laporan keuangannya rapih, tidak rutin, tidak, ya. Lalu juga rajin, tidak membayar dividen, gitu ya. Lalu, ini dari sisi papan pengembang, masuknya kemana, ya, pasar akselerasi, lalu ada pemantauan khusus apa tidak. Nah, hal-hal ini yang perlu Bapak Ibu pelajari ya. Ini cocok nggak sih gitu ya? Ini perusahaan ini lagi dalam pemantauan BEI nggak sih? Nah, gitu ya. Jangan-jangan sampai, ih harga sahamnya kok murah ya. Tapi kok, wah harus curiga dulu gitu ya. Memang tidak selalu harga saham yang lebih murah itu di pemantauan, tidak. Tetapi harus dicek, oke? Mulai dari rekam jejaknya ya, papan pengembang, akselerasi itu pemantauan khusus. Oke. Nah, itu tentang saham. Nah, sekarang kita masuk kepada obligasi. Simpel saja, Bapak Ibu ya. Kalau saham itu bukti kepemilikan. Jadi kalau misalnya kita membeli saham, berarti kita tuh menjadi salah satu pemilik. Maka contohnya Bapak Ibu, kalau misalnya saya seandainya saya membeli saham BBCA, saya sebagai pemilik BCA.
Dan saya punya hak diundang dalam rapat umum pemegang saham. Secara rutin mereka undang saya untuk bisa hadir. Tinggal mau hadir apa tidak. Gitu ya. Itu saham. Saya punya harapan dapat dividen. Saya punya harapan capital gain. Ya, jadi selisih. Selisih waktu saya beli dan kondisi di pasar ketika lebih, nah itu capital gain. Ketika saya mau jual dan saya dapat gainnya. Tapi selama saya belum jual atau selama saya belum beli gitu ya, ya berarti itu hanya data ya. Dan capital loss ketika Bapak Ibu sudah lakukan, artinya misalnya gini beli 1.000, sekarang kondisinya di pasar 800, berarti ada loss 200. Tapi terjadi benar loss ketika memang kita selling di loss itu. Selama belum di sell, berarti kan masih tercatat saja di situ. Tetap kita punya nilai sahamnya yang kita jual beli, yang kita beli awal, gitu ya. Nah, sebelum kita jual, ya tentu harganya ya masih segitu aja. Ya, kita belum ada yang namanya gain atau loss selama kita belum eksekusi. Nah, itu adalah terkait dengan saham. Nah, sekarang kalau utang, ya, surat utang. Nah, surat utang atau obligasi adalah efek yang tercatat di bursa di samping efek lain seperti saham, sukuk, efek beragunan, dana investasi real estate, dan obligasi dikelompokkan sebagai efek bersifat utang di samping sukuk. Nah, obligasi bisa dijelaskan surat utang jangka panjang, menengah panjang. Bisa dipindah tangankan, berisi janji dan pihak menerbitkan untuk membeli imbalan berupa bunga dan melunasi pokoknya pada pembeli obligasi. Nah, jadi obligasi bisa diterbitkan korporasi dalam arti yang perusahaan swasta maupun negara. Ya, jadi negara pun bisa berhutang kepada masyarakat Indonesia, ya contohnya. Nah, Bapak Ibu, ini ambil contoh ya perbandingan obligasi dan saham serta instrumen keuangan lain. Nah, ya, tapi saya ambil ini kan obligasi ya, sukuk dan saham ya. Kalau saham ini tidak ada jatuh tempo, ya tidak ada jatuh tempo. Lalu tidak ada bunga, tidak ada imbal hasil. Nah, jadi ini harapannya mau dapat dividen, potensi capital gain, ya nggak ada jaminan, ya. Lalu perdagangan di pasar sekunder. Nah, sedangkan kalau obligasi ada jatuh tempo, ada kupon, ada imbal hasil. Tidak ada imbal hasil, tidak ada dividen. Tapi ada kemungkinan capital gain. Jadi harga obligasi itu bisa naik, Bapak Ibu. Jadi misalnya waktu kita beli ya, misalnya dengan kupon 6,5% gitu ya. Nah, terus belakangan misalnya ya keluaran yang baru di bawah itu. Nah, yang 6,5% tuh lebih laku biasanya Bapak Ibu. Orang tertarik, nah biasanya lebih tinggi tuh. Terus ada jaminan nih. Nah, ya apalagi yang punya negara ya. Nah, lebih terjamin lah gitu ya. Lalu perdagangan di pasar sekunder. Jadi jangan salah Bapak Ibu biasanya nih ya secara umum, tapi tidak selalu ya. Begitu obligasi pemerintah di launching, wah nggak lama sudah habis Bapak Ibu ya. Itu terbukti ya, ada sebagian masyarakat Indonesia itu mampu ya dan mau bisa memberikan utangnya kepada pemerintah. Ya, seperti itu. Nah, untuk yang lain saya tidak terlalu banyak bahas ya Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat ya, efek bersifat utang yang tercatat di bursa itu ada obligasi korporasi ya yang diterbitkan perusahaan nasional termasuk BUMD dan BUMN. Lalu sukuk ya, efek syariah berupa sertifikat bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau yang tidak terbagi, undivided share ya. Lalu ada surat berharga negara SBN. Nah, ini ya yang diberikan. Lalu ada surat utang negara yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Dijamin pembayaran utang bunga dan pokoknya oleh negara sesuai dengan masa berlaku. Ya, ini ketentuannya. Lalu ada surat berharga syariah negara, ya. Ini juga ada aturannya. Oke, malah belakangan ya, sekitar 6 tahun berbedanya. Lalu ada efek beragun aset. Efek bersifat utang diterbitkan oleh underlying aset berdasarkan dasar penerbitan. Nah, keuntungannya nih Bapak Ibu, kalau membeli efek bersifat utang. Oke, kalau seperti ini dapat kupon atau bunga
Ya, umumnya di atas bunga bank, ya BI rate. Dan tentunya di atas deposito, ya. Itulah bedanya. Kalau deposito kan cenderung ya lebih mudah untuk diambil ya, paling kena penalti. Memperoleh capital gain dari penjualan efek bersifat utang. Nah, jadi kan bisa diperjualbelikan juga sebenarnya Bapak Ibu. Ya, lalu memiliki resiko lebih rendah dibandingkan seperti saham. Nah, jadi karena materi hari ini dengan saham ya tentu ya. Jadi kalau untuk obligasi lebih rendah ya resikonya ya cenderung lebih ajak tiap bulan dapat bunga gitu dan kita bisa cek kayak gitu ya. Ya. Nah, ini banyak pilihan seri yang dipilih. Nah, terus adapun dasar yang mempengaruhi harga wajar, interest rate, faktor resiko, jatuh tempo. Nah, ini yang Bapak Ibu harus cek dan recheck ya dalam evaluasi. Interest rate. Nah, kita lihat Bapak Ibu, besarnya suku bunga menjadi acuan bagi pembeli efek bersifat utang. Oke, tingkat bunga ini dapat berupa BI rate ya. Ketika suku bunga pasar berubah, maka mempengaruhi efeknya. Pada saat suku bunga pasar mengalami naik, sementara besarnya tingkat pengembalian bersifat utang tetap, maka return real investasi dianggap relatif lebih kecil. Ya, jadi kalau BI rate-nya ya suku bunga yang umumnya itu lebih kecil, ya maka obligasi menarik dan sebaliknya. Ya, kedua resiko ya resiko. Nah, resiko ini menggambarkan kemampuan penerbit efek bersifat utang melakukan pembayaran. Kita lihat gitu ya. Resikonya ini harus cek dan recheck. Yang mengeluarkan obligasi itu siapa? Perusahaannya kayak apa? Ya. Nah, kalau dibandingkan misalnya kalau yang pemerintah yang mengeluarkan, ya tentu Bapak Ibu bisa menganalisa mana resiko yang lebih tinggi dibandingkan yang lain. Ya. Nah, ketika peringkat efek bersifat utang mengalami penurunan mengindikasikan tingkat resiko. Ya. Nah, jadi hal-hal resiko ini yang menjadi concern Bapak Ibu semua dalam menentukan siapa yang menerbitkan, siapa yang ngecek, siapa ada peringkatnya juga gitu ya. Nah, jatuh tempo. Sedangkan yang jatuh tempo ini adalah periode jatuh tempo berbeda-beda. Ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun. Nah, umumnya harga efek bersifat utang berbanding terbalik dengan jangka waktu obligasi. Makin pendek jangka waktu efek bersifat utang, makin kecil resiko ketidakpastian atas efek bersifat utang. Semakin efek bersifat utang mendekati jatuh tempo, maka semakin mendekati nilai par. Ya, makin dekat ya berarti sesuai dengan nominalnya. Nah, gitulah ya. Nah, itu 3 hal ya. Jadi ada faktor resiko, interest rate, resiko, dan juga jatuh tempo. Nah, Bapak Ibu, ini saya ambil dari website BEI gitu ya. Nah, di sini ada contoh-contoh ya, contoh-contoh ada nama bond ya, obligasi ya, surat utang dan seterusnya gitu ya. Ini korporasi ya. Nah, ini ada ratingnya nih Bapak Ibu ya AAA gitu ya. Oh, ada BBB. Nah, nanti Bapak Ibu bisa pelajari ya. Nah, mana lebih baik, mana lebih buruk gitu ya. Nah, lalu juga di sini ada yang punya negara. Nah, ini negara. Nilai yang beredarnya lihat fantastis ya Bapak Ibu ya. Ya karena kan negara yang mengeluarkan ya. Nih udah ada ketentuan nih Bapak Ibu. Ya ini yang sudah keluar adalah yang 2002 untuk 2026 ya 2026 sudah ada tuh. Ada yang udah keluar bahkan ada yang sudah nih ada jatuh temponya nih Bapak Ibu ya. Yang paling dekat nih. Nah, ya November dan seterusnya. Oke. Nah, ini adalah contoh-contoh ya, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sebelum mengambil keputusan gitu ya, untuk menginvestasikan uang Bapak Ibu kepada saham atau investasi kepada obligasi, ya sangat baik Bapak Ibu untuk melakukan eh, pendalaman dulu, kajian dulu. Baik, ya. Ini ya kuliah saya singkat hari ini ya terkait dengan saham dan obligasi. Jadi kalau ada kebutuhan yang lain nanti kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih Bapak Ibu.